Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STIJ. Kali ini saya mencobakan materi kas koperasi baik. Kas adalah alat pertukaran yang dimiliki koperasi dan siap digunakan dalam transaksi koperasi setiap saat diinginkan. Kas kecil adalah petty cash, adalah uang tunai yang disediakan koperasi untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar dengan cek atau giro. Metode pencatatan kas kecil ada metode impres, di mana metode pengisian mengendalikan kas kecil, di mana jumlah kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu, karena pengisian kembali akan selalu sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Metode fluktuasi, jumlah kas kecil akan selalu berubah karena pengisian kembali kas kecil tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Contoh, pada awal bulan Februari 2020, manajer koperasi selalu membentuk dana kas kecil yang digunakan untuk pengeluaran tunai tidak besar, sering terjadi dan dibentuk dalam 1,5 juta dan diisi kembali setiap tanggal 16 setiap bulannya. Adapun selama bulan Februari, transaksi koperasi makmur bersama menggunakan kas kecil sebagai berikut: membeli materai 225, membayar beban perbaikan kendaraan 600.000, membeli bensin, kemudian membayar beban perbaikan 800, membeli perlengkapan angkatan 450.000. Jurnalnya adalah impresnya kas kecil pada kas kecil pada kas sama 1,5. Kemudian kalau fluktuasi akan berjurnal berdasarkan biayanya. Sementara kalau impres pada saat total pembebanannya berapa, dia akan mengisi kembali 1,1. Sementara kas kecil adalah disesuaikan dengan pembiayaannya, sehingga akan berubah-ubah dari 1,5 menjadi 1.100.000, kemudian menjadi 1,3. Kalau ini fluktuasi akan berubah-ubah. Rekonsiliasi bank adalah suatu data berisi penyebab perbedaan antara saldo kas menurut catatan koperasi menurut catatan bank. Penyebabnya adalah setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, cek kosong, menaikkan bank yang belum diketahui koperasi, jasa giro, beban bunga, dan kesalahan-kesalahan. Koperasi Sukses Selalu adalah sebuah koperasi pemasaran yang menyimpan dananya di Bank Mandiri. Pada awal bulan Februari 2020, saat menerima penurunan dari bank, staf akuntansi koperasi melihat perbedaan antara saldo kas di bank sebesar 45.500, sedangkan rekening pada Bank Mandiri 54.400. Dan seluruh akuntan koperasi menemukan beberapa informasi yang berkaitan dengan perbedaan saldo, yaitu setoran kas ke bank 31.15.200 belum dicatat, tagihan SS kepada koperasi kepada PT Aman sebesar 96 yang dilakukan Bank Mandiri telah berhasil dan koperasi belum mengetahuinya. Pendapatan bunga 1,2 belum dicatat koperasi, beban administrasi 300 belum dicatat koperasi. Cek yang diterima koperasi pada tanggal 25 Januari dari PT Segara sebesar 4 juta ternyata tidak ada dananya. Cek yang dikeluarkan koperasi 13,6 ternyata oleh pemegang belum dicatatkan. Cek sebesar 7,5 diterima oleh koperasi PT Bahagia sebagai pembayar utang bulan lalu, dicatat oleh staf akuntansi sebesar 2,5. Cek sebesar 3,5 dikeluarkan koperasi pada tanggal bulan Januari membayar perbaikan dana oleh staf akuntansi, dicatat sebesar 2,5. Adapun jurnalnya adalah rekonsiliasinya adalah saldo menurut koperasi 45, penagihan piutang, kemudian pendapatan bunga, kesalahan catatan, kurangi generasi 300, cek kosong 4 juta, kesalahan catatan 1, jadi total 56. Antara menurut kas menurut bank ada 54, kemudian setoran dan perjalanan 15,2, cek yang dikurangi beredar 13,2, saldonya 56. Laporan harus kas adalah laporan harus koperasi, penjualan produk dan pendapatan lain, pembayaran dalam dan bahan, kemudian aktivitas investasi, penjualan gedung dan pembangunan bangunan, kemudian aktivitas pembayaran, penerimaan simpanan pokok dan pembagian SL. Karena penyusunan ada laporan arus kas adalah kas yang berasal dari yang operasi, investasi, pembayaran, kenaikan naik turun saldo awal tahun dan saldo akhir tahun. Metode penyusunan laporan arus kas adalah langsung dan tidak langsung. Piutang adalah klaim koperasi atas uang atau barang yang jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Klasifikasi piutang ada piutang anggota, piutang karyawan, piutang bukan anggota. Pencatatan piutang sesuai SKK 2007, jumlah penjualan, saldo piutang, saldo dan saldo piutang, analisis piutang. Penghapusan piutang dan metode cadangan kemudian piutang menjadi penghapusan langsung.
Melakukan piutang adalah metode kotor, metode bersih, dan metode cadangan. Taksiran jumlah kerugian piutang dijadikan dengan neraca hendaknya menunjukkan jumlah bersih yang dikerjakan dan realisir atau net realizable value. Itu harus dilakukan prediksi. Ada 3 cara untuk menaksir besarnya cadangan penghapusan piutang menggunakan analisis umur piutang, taksiran dari saldo akhir piutang, taksiran dan jumlah kredit selama 1 periode. Oke, contoh di slide. Mencari dana dengan piutang, maka menjaminkan piutang dengan assignment, menjual piutang, memfactoring, dan menggadaikan piutang dengan pledging. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.